لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخاتم النبيين والمبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل على حبيبنا وشفينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل صل على على محمد محمد وآل وآل محمد. اللهم اللهم صل صل على على محمد وآل اللهم محمد وعلى آله وصحبه الميامين المنتجبين. Jemaah sekalian yang berbahagia, kita bersyukur bersua kembali dalam keadaan sehat walafiat, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas surat Al-A'raf ayat yang ke-36 sampai 40. Ayat yang ke-36 sampai 40. Jemaah sekalian yang ingin membaca Al-Qur'annya atau mushafnya silakan buka surat 7, surat Al-A'raf ayatnya 36 sampai 40. Mari kita masuk ke screen untuk membaca Al-Qur'an bersama-sama terlebih dahulu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هم فيها خالدون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب. أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله. قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله. قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم. قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم كانوا كافرين. وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن
قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم الجن قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار قد قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها كلما دخلت دخلت أمة أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم ربنا هؤلاء ضلونا فآتيهم عذابا ضعفا من النار ربنا هؤلاء يضلون بهم فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون قال ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة جمال السماء حتى يلج الجمل في سم الخياط حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذا وكذلك نجزي المجرمين صدق الله العلي العظيم صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله آله الأطهار على آله الأطهار اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
Terima kasih banyak teman sekalian atau Bapak Ibu, Tuan dan Puan yang telah ikut membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga dengan bacaan tadi Allah SWT menurunkan malaikat ke tempat-tempat semuanya, bersaf-saf sampai ke arasy Allah Subhanahu wa taala. Kita teruskan surat Al-Araf kita. Surat Al-Araf adalah surat yang ke-7. Al-Araf artinya tempat yang tertinggi. Turunnya surat ini di Mekah, maka disebutlah dengan surat Makkiyah. Jumlah ayatnya adalah 206 ayat. Tadi kita sudah baca sampai ayat yang ke-40. Mari kita review pembahasan terakhir kita, yaitu ayat 35. Di ayat 35 Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam imma ya'tiyannakum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati. Jadi ini adalah penjelasan bahwa manusia di muka bumi ini memang punya potensi untuk salah. Tetapi Tuhan juga memahami itu, makanya dikirimlah rasul. Nah, tinggal Tuhan mengatakan, apabila datang kepada kalian rasul atau pemberi peringatan di antara kalian dari kalangan manusia sendiri yang menjelaskan ayat-ayatnya, menjelaskan ayat-ayat Allah, maka harus ikut, harus mempelajarinya. Jadi bukan persoalan salahnya sebetulnya yang Allah perkarakan, tetapi maukah mengikuti jalan yang benar. Allah tahu bahwa kita adalah makhluk yang bisa lupa, bisa melenceng dari kebenaran. Apalagi kan Allah sendiri yang telah berdialog dengan iblis pada pembahasan sebelumnya. Iblis mengaku dia akan menggoda seluruh anak cucu Adam, dan iblis di ayat lain, di surat lain mengatakan, semuanya akan bisa saya goda kecuali hamba-hambamu yang mukhlas. Itu kan sudah jelas. Artinya bahwa pengetahuan Tuhan mencakup segala-galanya. Makanya karena Tuhan mencakup pengetahuannya tentang kelemahan kita, maka diutuslah rasul. Nah, tinggal apa kata Allah? Famanittaqa waslah, siapa yang mengikuti rasul itu dengan bertakwa dan beramal soleh, fala khaufun alaihim walahum yazanun. Maka mereka ada jaminan, yaitu tidak ada rasa takut, tidak perlu cemas, dan tidak perlu bersedih hati. Nah, intinya di situ. Jadi kata kuncinya di sini, apakah kita mau menerima itu atau tidak? Apakah kita mau berwilayah kepadanya atau tidak? Seperti itu. Sekarang kita masuk pada ayat baru. Ayat baru ini menjelaskan kepada kita bahwasanya manusia itu terkadang congkak, arogan, kapan? Apabila melihat kemampuan kreativitasnya, teknologinya, akhirnya kemudian hasil teknologinya, terutama misalnya canggih seperti pesawat tempur seperti ini, justru digunakan untuk membunuh manusia. Padahal yang memberikan kemampuan itu kepada mereka adalah Tuhannya seluruh manusia. Allah berfirman, walladzina kadzabu bi ayatina, dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Kan tadi di atas disampaikan bahwa intinya adalah mengikuti rasul. Tuhan mengatakan, siapa yang mendustakan, walladzina kadzabu bi ayatina, terhadap ayat-ayat kami, wastakbaru, dan kemudian istikbar, menyombongkan diri. Kita sudah ketemu kata menyombongkan diri kaitannya dengan iblis. Anha, haknya kembali kepada ayat ini. Ini haknya kembali ke sini. Apa kata Allah? Siapa yang mendustakan ayat ini dan istikbar, menyombongkan diri terhadapnya, ulaika ashabun nar, mereka itulah yang akan menjadi penghuni azab api neraka. Hum fiha khalidun, mereka itu di dalam neraka itu khalidun, kekal. Ini adalah kekal. Nah, jadi ini kita sudah lihat di ayat-ayat sebelumnya, kita sudah lihat juga dulu di surat Al-Baqarah, bahwa penyebabnya iblis itu tidak sujud adalah karena dia aba wastakbara. Ya, kita lihat kembali, supaya kita ingat kembali bahwa lagi-lagi yang pertama memiliki sifat ini adalah iblis. Maka dengan demikian siapa saja yang memiliki ciri-ciri ini ya sama dengan ciri-ciri iblis. Contohnya misalnya penyakit, katakanlah misalnya COVID-19. Nah, dokter sudah tahu tuh gejala-gejalanya COVID-19. Maka siapa saja yang memiliki gejala-gejala itu bisa dipastikan yang bersangkutan pasti kena COVID-19.
langsung harus diisolasi dari yang lain. Pasti ada virus pada tubuhnya. Dan virus itu tidak boleh disebarluaskan. Nah, jadi seperti itu ada gejala-gejala, ada sindromnya. Nah, ketika kita punya sindrom seperti ini, istikbar, ya berarti kita adalah antek-antek iblis. Kita adalah bagian tak terpisahkan daripada kecongkakan iblis. Kita lihat misalnya di surat Al-Baqarah dulu ya. Ini surat Al-Baqarah 34 ya. Kita buka kembali supaya lebih jelas. Wa idh qulna lil malaikati, dan ingatlah tatkala kami berfirman kepada seluruh malaikat, pada seluruh makhluk, usjudu li Adama, sujudlah kalian semuanya kepada Adam. Fasajadu, maka sujudlah mereka semuanya, illa kecuali iblis. Jadi fasajadu illa iblis, sujudlah mereka semuanya kecuali iblis. Aba wastakbarani, aba dia enggan dan istikbar. Jadi kita lihat, kita sudah bahas juga pada pertemuan yang lalu bahwa penyebab iblis tidak sujud adalah karena dia aba, dia istikbar, wa kana minal kafirin, dan dia kafir. Nah, ini kalau kita tarik dari sini, penyebab orang kafir itu karena dia istikbar dan dia enggan, aba. Penyebabnya adalah karena tidak sujud. Ya, apa yang menjadi penyebabnya adalah tidak sujud. Jadi ini adalah hasil daripada ini dan ini hasil daripada tidak sujud. Seperti itu. Jadi ketidaksujudan kepada Allah, kepada Adam melalui Adam adalah pasti ada sebabnya. Tidak mungkin tanpa sebab. Tidak mungkin tanpa sebab. Sebabnya berdasarkan ayat ini enggan. Ya, ada rasa penolakan. Enggan itu ada semacam penolakan. Ada rejection pada diri mereka. Ya, ada penolakan. Nah, setelah dia menolak, maka kemudian dia istikbar. Maka jatuhlah dia ke dalam lembah kekufuran. Ya, kita lihat lagi saya di surat Al-Furqan. Surat Al-Furqan ini surat 25 ayat 21. Allah berfirman, wa qala alladziina la yarjuna liqa'ana, dan berkatalah orang-orang la yarjuna yang tidak punya harapan liqa'ana, berjumpa dengan kami. Jadi kalau kita lihat ini, minimal kita punya harapan, keinginan, cita-cita, impian. Untuk apa? Liqa'ana, berjumpa dengan Allah. Jadi setiap kita manusia harusnya ada kerinduan, ada keinginan, ada harapan untuk berjumpa dengan Dia, dengan Allah. Kerinduan itulah nanti yang akan mendorong kita, yang akan memberikan energi spiritual kepada kita untuk mencari dan mencari. Lahirlah nanti kata-kata man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Orang tidak akan pernah melihat ke dalam dirinya kalau tidak ada kerinduan untuk berjumpa dengannya. Jadi kalau kita ingin berjumpa dengan Dia, ada kerinduan, nah barulah kita mulai startnya dari mana? Dari diri. Kan Allah mengatakan, atau Nabi mengatakan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Dan Al-Quran mengatakan, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di dalam diri kalian kenapa tidak memperhatikan? Apa yang diperhatikan yaitu harusnya kalau kita melihat secara jelas kepada jiwa kita itu misterinya besar sekali. Kenapa? Karena jiwa kita itu diciptakan secara spesifik oleh Tuhan, oleh Allah SWT, dan ini hanya ada pada manusia dan jin. Apa spesifikasi daripada jiwa manusia itu? Yaitu cermin untuk melihat Dia. Dan dengan melihat Dia, kita rindu kepadanya. Jadi dengan melihat Dia, kita memiliki kerinduan yang membuncah untuk berjumpa dengannya. Jadi, wa qala alladziina la yarjuna liqa'ana, dan berkatalah orang-orang yang tidak punya harapan, tidak punya keinginan untuk berjumpa dengan kami. Laula unzila alainal malaikatu, seakan-akan kami juga akan seperti ini kalau Tuhan menurunkan malaikat kepada kami. Kenapa Tuhan tidak menurunkan kepada kami malaikat? Kenapa cuma kepada Nabi Muhammad? Kurang lebih begitulah. Au nara rabbana, atau bahkan kenapa kami tidak bisa melihat Tuhan? Kenapa harus melalui Nabi? Kenapa tidak Tuhan saja yang memperlihatkan dirinya kepada kami? Jadi, laula unzila alainal malaika au nara rabbana, atau kami bisa melihat Tuhan sendiri. Laqad istakbaru fi anfusina. Penyebabnya adalah apa? Akibatnya adalah mereka istakbaru fi anfusina. Istikbar itu di dalam nafs.
Jadi sungguh orang yang seperti ini sebetulnya karena istikbar di dalam jiwa mereka. Jadi kesombonganlah yang ada pada diri kita yang menyebabkan hilangnya kerinduan. Karena aslinya jiwa kita itu dari Allah untuk merindukan Tuhan Allah SWT. Kalau itu tidak ada, penyebabnya karena muncul penyakit yang namanya istikbar. Kita sebut saja ini COVID-19-nya rohani, jiwa kita. Ini bisa menyebar juga seperti tadi iblis menyebarkannya. Jadi laqad istakbar, jadi istikbar ini penyebabnya fi anfusim. Jadi istikbar itu tempatnya di jiwa. Jadi dari sini kita lihat bahwa pada kita semuanya yang tidak manusia suci ini pada derajat tertentu ada namanya sifat istikbar, menyombongkan diri. Jadi istakbaru fi anfusim. Ya. Nah, karena istikbar apa yang terjadi? Wa atau utuwan kabiro. Lalu kemudian mereka melakukan perbuatan melampaui batas ya, dengan yang sebesar-besarnya, atau ya berkepala batu, utuan, dan melakukan pelampauan batas dengan, atau bisa kita sebutkan berkepala batu dengan kepala batu yang besar sebesar-besarnya. Nah, jadi kita lihat bahwa pembangkangan manusia itu disebabkan karena istikbar ini. Coba lihat kalau orang istikbar ini misalnya kemudian diberikan karunia kepadanya kemampuan untuk misalnya membuat teknologi seperti tadi pesawat tempur, lalu digunakan untuk membunuh orang. Lihatlah kemarin Israel menyerang Gaza dengan sekian puluh pesawat tempur. Dan pesawat tempur itu semuanya adalah buatan Amerika. Nah, kita itu tentu salah, tapi kita tidak bisa menyalahkan 100% mereka. Kita juga menyalahkan diri kita sebagai orang Islam, orang beriman. Kenapa kita tidak punya keinginan yang kuat untuk ke sana? Kenapa kita tidak memiliki keinginan yang kuat ke sana? Karena kita tidak melakukan itu atau tidak menemukan itu, akhirnya orang lain menemukannya dan digunakan untuk pada jalan yang salah. Maka Al-Quran sudah jelas-jelas mengatakan bahwa dunia ini adalah untuk orang beriman. Kita sudah bahas sebelumnya. Semuanya adalah orang beriman. Kan bisa disampaikan pada ayat-ayat sebelumnya. Ketika Allah minta kita, ya Bani Adam dan seterusnya. Semuanya diciptakan untuk kita. Ya. Itu pula dikatakan, kita ini untuk manusia, bukan manusia untuk kita. Kita lah untuk manusia. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi kita lah harus untuk manusia. Sekarang terbalik. Kita ini pelayan ekonominya manusia. Kita hanya sekedar menjadi korban saja. Korban dalam macam-macam, ekonomi, sosial, politik, dan seterusnya. Kita hanya menjadi, kalau penonton masih bagus, ini jadi korban. Lihatlah di Gaza sudah 40 ribu lebih orang meninggal dunia karena itu. Dan kita lihat bagaimana Israel melakukan kecongkakan dengan mengirim pesawat-pesawat tempur untuk menggempur Lebanon kemarin. Jadi ini yang terjadi. Jadi laqad istakbaru fi anfusihim wa atau utuwan kabira. Inilah penyebabnya. Jadi harusnya ya seperti itu jangan dimiliki teknologi itu jangan dimiliki oleh orang seperti ini. Harusnya dimiliki oleh orang yang yarjuna liqa'ana. Jadi harusnya yarjuna liqa'ana, bukan la yarjuna liqa'ana. Seperti itu. Jadi kita ke sini lagi. Jadi kesimpulannya, walladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha ulaika ashabun nar. Jadi bisa dikatakan bahwa penghuni neraka sekarang yang menzalimi penghuni surga. Kenapa? Karena yang seharusnya menjadi penghuni surga tidak menjalankan tugas kekhalifahannya di muka bumi. Bagaimana bisa yang namanya tugas khalifah itu untuk seluruh manusia? Nah, kalau kita cuma di masjid berdoa, salat, baca Quran, hafal Quran, bagaimana kita bisa menjadi khalifah buat seluruh manusia? Ya, manusia itu adalah semuanya multidimensi. Ada teknologinya, ada sainsnya, ada seninya, ada budayanya. Nah, kalau kita semuanya meninggalkan ini, akhirnya wilayah kita wilayah terbatas, dan itu hanya di kalangan umat Islam saja, tidak terkoneksi dengan orang-orang di luar Islam sana. Akhirnya kita boleh dikatakan berkumpul secara eksklusif di pojok-pojok ruang kehidupan. Jadi kita berkumpul secara eksklusif di pojok-pojok ruang kehidupan. Itu yang terjadi. Kita tidak memiliki peran yang baik. Nah, akhirnya apa yang terjadi kemudian? Yang mengendalikan dunia adalah seharusnya mereka penghuni neraka karena menyalahgunakan tadi apa yang ada di muka bumi ini untuk kepentingan kecongkakan mereka. .
Faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba aw kadzdzaba bi ayatihi. Maka siapakah lebih zalim daripada orang-orang yang iftara mengada-adakan Allah atas nama Allah kadziban, kedustaan, aw kadzdzaba atau mendustakan ayat-ayat kami. Jadi ini adalah faman azlamu mimman iftara. Siapakah lebih zalim ketimbang iftara ini? Faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba. Siapakah lebih zalim ketimbang orang-orang yang mengada-adakan atas nama Allah. Jadi jemaah sekalian, kalau kita baca ayat ini, jangan kita pikir ini untuk orang lain, ini bisa untuk kita. Kita terkadang berbicara atas nama Islam, padahal itu bukan Islam. Itu pendapat kelompok atau pihak kita saja yang eksklusif tadi. Yang eksklusif di pojok-pojok ruang kehidupan. Kita mengatasnamakan itu, itulah Islam. Padahal sebetulnya itu adalah pendapat kita. Seperti yang kita contoh pada pertemuan yang lalu, banyak sekali yang kita klaim sebagai Islam, ternyata bukan Islam. Seperti misalnya wanita diciptakan dari tulang rusuk, kan kita sudah lihat, tidak ada seperti itu. Ya, kata-kata wanita paling banyak di neraka itu tidak kita temukan dalam Al-Quran. Yang dalam Al-Quran justru wanita yang masuk neraka secara definitif cuma 3 orang. Nah, jadi ini kan semuanya muncul atas nama Allah. Ya. Faman azzalam man iftara 'ala Allahi kadziba. Maka siapakah lebih zalim ketimbang orang-orang yang iftara mengada-adakan Allah atas nama Allah, tetapi itu adalah kadziba. Kedustaan artinya tidak berdasarkan kebenaran Al-Quran ataukah kebenaran kitab suci. Ketika tidak berdasarkan kebenaran kitab suci, tapi di atas namakan agama samawi, berarti itu adalah iftara 'ala Allahi kadziba. Kenapa? Karena setiap agama kitab suci diakui sebagai agama Tuhan. Kalau dia adalah agama Tuhan, ya tentu ajarannya dari Tuhan. Tapi kalau kemudian kita mengembangkan di luar ajaran Tuhan, ya itu namanya kedustaan. Dan ini dikatakan bahwa paling zalim. Karena pertanyaan, faman azlamu, siapa yang lebih zalim? Faman azlamu, siapa yang lebih zalim? Kau menunjukkan paling zalim. Ini kan bahasa yang bersifat retorik. Siapakah lebih zalim? Artinya tidak ada lagi yang zalim. Jadi kalau gaya bahasanya siapakah yang lebih zalim daripada, berarti tidak ada yang lebih zalim daripada orang yang iftara 'ala Allahi kadziba, mengada-adakan atas nama Allah kadziba, kedustaan. Au kadzdzaba bi ayati, ataukah berdusta ini atas nama ayat-ayatnya, ayati. Au kadzdzaba bi ayatihi. Apa kata Allah? Ulaika yanaluhum nasibuhum minal kitab. Padahal mereka mendapatkan bagian dari kitab suci, Pak. Mereka berbicara atas nama Allah, padahal mereka itu sejatinya adalah yanaluhum nasibuhum. Ada bagian yang mereka dapatkan. Jadi kata-kata nasibuhum di sini bagian yang mereka dapatkan. Ada bagian yang mereka dapatkan minal kitab, daripada kitab suci. Jadi kitab sucinya tidak digunakan. Coba lihat jemaah sekalian Al-Quran indahnya. Jadi orang banyak berbicara atas nama Allah tapi tidak berdasarkan kitab suci. Padahal mereka mengaku sebagai agama samawi. Setiap agama samawi itu adalah harus berdasarkan kitab suci. Karena agama samawi artinya agama yang diajarkan oleh Tuhan, yang terkadang disimbolkan dengan langit. Jadi, ulaika yanaluhum nasibum minal kitab. Hatta sampai iza ja'athum rusuluna, sampai datang kepada mereka rasul-rasul kami, yatawaffawnahum. Ya. Rasul mewafatkan mereka, yatawaffawnahum. Qalu, seraya berkata. Jadi rasul di sini maksudnya malaikat ya. Yatawaffawun qalu. Jadi ketika datang kepada mereka malaikat, pencabut nyawa, mewafatkan mereka, qalu, mereka berkata. Siapa mereka berkata tadi? Malaikat. Aina ma kuntum tad'una min dunillah. Di manakah yang kalian seru selain daripada Allah? Kata-kata yang kalian seru selain daripada Allah di sini, ya selain daripada Allah di sini adalah merujuk kepada iftara tadi. Jadi setiap iftara itu adalah min dunillah, maksudnya selain daripada ajaran Allah. Ingat. Jangan artinya min dunillah sini menyembah selain Allah saja, tapi menggunakan sumber-sumber yang bukan dari samawi, yang bukan dari langit. Min dunillah, sumber-sumbernya bukan dari Allah. Jadi bukan kitab suci. Karena harusnya kitab suci tadi sini. Ya. Jadi malaikat bertanya, aina ma kuntum tad'una min dunillah? Di manakah
yang kalian dulu seru selain daripada Allah di dunia, yang kalian pegang selain daripada Allah di dunia. Jadi makanya kita katakan ayat ini jangan kita bayangkan ini hanya untuk ahli kitab. Ini bisa terjadi untuk kita juga, karena betapa banyak ajaran agama yang kita lakukan, tapi ternyata kita cari sumber-sumbernya dalam kitab suci tidak ada. Kalau Tohari biasanya pada hadis. Ya. Harusnya kan hadis selalu harus turunan daripada Al-Quran. Jadi kalau ada hadis, pasti ada Al-Qurannya harusnya. Tapi ini tidak ada Al-Quran. Contohnya sholat. Tata cara sholat yang diajarkan Nabi. Ya benar, karena ada induknya di Al-Quran. Ada perintah akimis sholat, kan begitu. Dirikanlah sholat. Bagaimana cara mendirikan sholat? Nabi mengatakan, fattabi'uni, ikuti aku. Nah, hadisnya masuk di situ. Nah, jadi ini artinya apa? Hadis boleh, bahkan harus, tetapi merupakan turunan, merupakan diferensialisasi daripada Al-Quran. Lalu apa mereka katakan? Kalau mereka menjawab, dallu anna wa syahidu ala anfusihim. Dallu anna wa syahidu ala anfusihim. Hilanglah dari kami, maksudnya tidak bisa membantu kami pada hari ini. Dallu itu hilang, sesaat itu kan hilang. Wa syahidu, dan mereka bersaksi, mereka syahid bersaksi ala anfusihim, atas diri mereka. Annahum, sesungguhnya mereka dulu di dunia kafirin. Makanya mengakui kanu dulu di dunia adalah kafirin, menolaknya. Jadi apa yang ditolak di sini? Yang ditolak adalah ini, kitab suci. Yang ditolak kitab suci. Ya, tapi kok dia beragama? Ya, tapi karena dia diadakan ini. Ya. Jadi iftara, dia diadakan. Nah, jadi saya kira ini ayatnya jelasnya. Kita lihat dulu perbandingannya di sini. Itulah Al-Kahfi dulu. Allah berfirman, "Waman az-zalamu", ini mirip tadi. Waman az-zalamu, dan siapa yang lebih zalim, jadi mirip ini. Faman ini bedanya ada fa-nya, ada sama-sama faman man azlam. Jadi kalau kita hilangkan fa-nya, fa ini satu kata, yaitu maka. Man ini adalah siapakah, maka siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengadakan atas nama Allah kedustaan, padahal mereka ini adalah ahli kitab atau mendapatkan bagian dari kitab suci. Mereka membaca kitab suci. Nah, di sini katakan waman azlamu, dan siapakah lebih zalim mimman, ketimbang orang-orang yang dzukira, diingatkan, bi ayat rabbihi, ayat Tuhannya, fa'arada anha. Jadi waman azlamu mimman dzukira bi ayat rabbihi, siapakah lebih zalim daripada orang-orang yang diingatkan, dibacakan tentunya ayat-ayat Tuhannya. Ingat, ayat-ayat Tuhannya apa? Kitab suci kan. Tapi sayangnya kan yang diingatkan juga Pak, sebagian penceramah bukan ayat suci, tapi hadis-hadis Nabi. Ya. Harusnya Al-Quran dulu, selalu Al-Quran dulu, baru turunannya hadis. Jadi harus Al-Quran dulu, baru kita cari turunannya. Bukan start dari turunannya, baru cari ayatnya. Harus ayatnya dulu, baru cari turunannya. Jadi, dzukira bi ayati rabbi, diingatkan, diajarkan tentang ayat-ayat Tuhannya. Jadi ayat-ayat Tuhannya dibacakan. Fa'arada anha, tapi kemudian mereka berpaling daripadanya. Wa nasiya, bahkan dia melupakan ma qaddamat, tiada apa yang telah diperbuat oleh tangannya. Jadi mereka lupa. Jadi karena tidak mempelajari apa yang diingatkan dalam ayat-ayat Allah kepada mereka, mereka berpaling daripadanya, mereka memalingkan muka, mereka mengaku punya kegiatan lain yang lebih penting daripada Al-Quran. Makanya jemaah sekalian berbahagia, kalau berkaitan dengan Al-Quran ini, kalau kemudian kita menganggap ada kegiatan yang lebih penting, ini berbahaya. Karena tidak ada yang lebih penting daripada membaca dan mentadabburi Al-Quran. Semua yang lain itu hanya merupakan penopang daripada aktivitas tadarus dan tadabbur Al-Quran. Jadi, wa nasiya ma qaddamat yada, dan dia melupakan perbuatan tangannya sendiri. Dia lupa bahwa sebetulnya mereka sendirilah yang menolak untuk menerima peringatan dan pelajaran tentang ayat-ayat Allah SWT. Mereka sengaja berpaling. Ya. Inna ja'alna ala qulubihim akinna. Kembali kepada kalbunya. Kalbunya lah sebetulnya bermasalah. Allah katakan, inna, sebenarnya kami ja'alna, kami jadikan ala qulubihim,
atas kalbu mereka akinnatan, yaitu tutup, ya. An yafqahuhu, untuk mereka memahami. Jadi ada akinna, ada tutup sehingga mereka tidak bisa memahami. Wa fi adhanihim, dan di telinga mereka, kuping mereka, waqra, ada sumbatan. Wa in tad'uhum, dan apabila kalian mengajak mereka ilal huda, ini. Apabila kalian mengajak kepada al-huda, apa itu al-huda? Al-Quran. Ingat, al-huda itu Al-Quran. Karena kita baca misalnya dalam surat Al-Baqarah ayat 1 ayat 2. Alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Surat Al-Baqarah juga ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda. Ini huda lagi di sini. Wa bayyinatin minal huda. Jadi ada di sana, ya. Falam yahdu, maka mereka kemudian sama sekali tidak mendapatkan petunjuk, ya, atau tidak mengikuti petunjuk, ya. Jadi wa in tad'uhum, kalau kalian mengajak mereka kepada Al-Qur'an, kita sebut saja. Kalau kamu mengajak mereka kepada Al-Qur'an, fala yahtadu, mereka tidak mengikuti Al-Qur'an itu izan abada, selama-lamanya. Ya. Jadi kata-kata, bayangkan selama-lamanya tidak mempelajari Al-Qur'an. Ya. Selama-lamanya. Ya. Jadi siapa yang seperti itu, fala yahtadu izan abada, dia tidak akan pernah mendapatkan atau mengikuti petunjuk selama-lamanya. Izan artinya kalau mereka menolak untuk kembali kepada Al-Quran, untuk mempelajari Al-Quran, maka izan. Dengan demikian, mereka tidak dapatkan petunjuk selama-lamanya. Ya, jadi penyebabnya tadi adalah di dalam kuping mereka ada waqra, di dalam kalbu mereka ada akinnah, sehingga mereka susah untuk memahami. Nah, bagaimana cara memahami? Yaitu mentadaburi. Bukan menghafal sih, bukan yahfazun, tapi yafqahuna. Apa yafqahuhu? Sekarang kita lanjut lagi. Ya. Qala dakhulu fi umamin qad khalat min qablikum. Jadi ini sudah sampai di akhir ceritanya nih. Kalau Allah berfirman ini. Jadi ini adalah Allah berfirman. Apa firman Allah? Udkhulu, masuklah. Fi, ke dalam umamin. Umamin itu golongan umat-umat. Qad khalat. Sungguh telah berlalu min qablikum, sebelum kalian, minal jinni wal insi. Maksudnya umat Nabi Muhammad itu bukan umat pertama. Telah terlebih dahulu ada umat-umat yang telah masuk ke dalam neraka finar ini. Udkhulu fi umamin. Jadi makanya jemaah sekalian, apakah sekarang ini benar-benar orang yang sudah meninggal dunia itu semuanya di alam barzah, atau sudah ada umat-umat terdahulu yang sudah masuk dalam neraka? Ya, boleh jadi pendapat kedua juga benar selain yang pertama, yaitu bahwa ada saja orang-orang tertentu, umat-umat terdahulu yang telah diselesaikan seluruh masalahnya di alam barzah, lalu kemudian dimasukkan ke dalam neraka atau dibangkitkan daripada mahsyarnya mereka masing-masing. Atau bisa juga sebelum kita manusia ini, mungkin ada manusia sebelumnya, karena alam semesta ini harusnya selalu tercipta. Ingat, alam semesta harusnya selalu tercipta. Kenapa? Karena Allah itu adalah Khalik. Ya, namanya Khalik itu selalu mencipta. Ya, Khalik. Jadi kalau Khalik ya pencipta. Kalau Khalik itu pencipta terus-menerus. Ya, kalau dia pernah tidak mencipta ya bukan Khalik. Nah, sedangkan ini Khalik. Jadi boleh jadi ada satu kehidupan sebelum kita ini di alam semesta juga, lalu kemudian mereka kiamat, kemudian mereka masuk neraka. Bisa aja seperti itu. Tapi kalau kita lihat nanti di sini, sepertinya sama dengan kita juga. Karena sambung menyambung, ini generasi sebelumnya mau menyesatkan generasi yang datang belakangan. Nah, coba kita lihat teruskan. Qala dakhulu fi umamin, berkatalah Allah berfirman, masuklah ke dalam golongan umat-umat, qad khalat min qablikum, sungguh telah berlalu sebelum kalian, minal jinni, dari kalangan jin. Jadi dari kalangan jin dan dari kalangan manusia. Finar, ke dalam neraka. Jadi qad khalat, sungguh telah berlalu min qablikum, sebelum kalian, minal jinni wal ins, dari golongan jin dan manusia. Masuk ke mana?
ke dalam neraka finnar. Kullama dakhalat ummatun, setiap kali satu umat masuk ini, setiap kali satu umat masuk, la'anat, melaknat ukhta saudaranya. Jadi la'anat ukhtaha. Jadi kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha. Setiap kali satu umat masuk, la'anat ukhtaha, dia melaknat saudaranya sendiri. Kan berarti bahwa maksudnya sama saudaranya yang mendahulunya. Ya, ingat kata-kata ukhta di sini sesama manusia yang berbeda umat generasi sebelumnya. Jadi katakan di sini la'anat ukhta. Ukhta di sini saudara seagama tetapi umatnya berbeda. Misalnya generasi lah, kalau kata umat di sini generasi sebelumnya. Ya. La'anat ukhtaha, mereka melaknat saudaranya. Hatta sampai izadaraku, sampai mereka semuanya berkumpul ya. Hatta izadaraku, sampai mereka berkumpul fiha, di dalam neraka ini. Sampai mereka berkumpul dalam neraka. Jami'a semuanya, jadi semuanya masuk neraka. Qalat ukhrahum, berkatalah orang yang akhir. Ukhrahum itu berkatalah orang yang belakangan. Li'ulahum, kepada yang terdahulu. Berkatalah yang belakangan kepada yang terdahulu. Rabbana, wahai Tuhan kami, haulai, mereka itulah. Haulai adalluna, yang telah menyesatkan kami. Haulai adalluna, mereka itulah yang menyesatkan kami. Coba kita lihat. Kan ini menunjukkan bahwa bersambung ini generasinya. Karena kan ketemu. Ya, jadi ketemu, cuma mereka lebih dahulu. Jadi kata-kata umat sebelumnya di sini, generasi, kita artikan generasi saja. Artinya generasi yang sekarang kan kalau dia tersesat, cenderung mengikuti generasi sebelumnya. Pembahasan kita sudah sebelumnya kita bahas ini. Jadi tidak sedikit orang beragama itu hanya berdasarkan kebiasaan pendahulunya. Pendahulunya misalnya bermazhab A, dia bermazhab A juga. Pendahulunya bermazhab B juga. Bahkan agama juga begitu. Pendahulunya beragama X, dia beragama X juga. Pendahulunya beragama Y, A, maka kemudian dia beragama Y atau A juga. Seperti itu. Jadi berdasarkan patronas dari generasi sebelumnya. Nah, apakah tidak boleh kita mengikuti generasi sebelumnya? Jawabannya tentu saja boleh. Tetapi ada tetapinya. Selama dia sesuai dengan akal sehat dan petunjuk. Jadi dua, yaitu nakli dan akli. Al-Quran dan akli. Akli itu adalah rasional murni. Nakli bisa Quran, bisa hadis. Ya. Nah, jadi mereka mengatakan, ya, setiap kali ini, kullama, setiap kali, dakhalat umatun, satu umat masuk ke dalam neraka, tadi ini neraka, la'anat, dia melaknat ukhta saudaranya. Kenapa? Karena mereka lah yang mengaku disesatkan oleh sebelumnya, ini adalluna. Ya. Jadi pendahululah, generasi terdahululah yang menyesatkan generasi yang belakangan. Ini artinya bahwa nanti di sana kita saling tuduh-menuduh. Oleh sebab itulah, supaya tidak terjadi seperti ini, harusnya kita mengikuti kitab suci dan akal sehat. Jadi Rabbana, wahai Tuhan kami, jadi ketika semuanya berkumpul ini, ya, jadi hatta idadaraku, ketika semuanya berkumpul fiha, di dalam neraka semuanya, qalat, berkatalah ukhrahum, penghuni yang datang belakangan, kepada liulahum, kepada yang terdahulu. Apa kata yang belakangan? Karena kan mengaku dia disesatkan oleh pendahulunya. Maka dia berdoa, Rabbana, Tuhan kami, haulai, mereka itulah. Haulai, mereka inilah, adalluna, menyesatkan kami. Mereka lah menyesatkan kami, fa'atihim, karena dia marah, dia minta kepada Allah supaya berikan azab. Fa'atihim, maka berikanlah kepadanya, ini atihim, adaban di'fa, azab 2 kali lipat. Adaban di'fa. Fa'atihim adaban di'fa, 2 kali lipat, dengan alasan ya dia sesat, dia menyesatkan orang lain, kan begitu. Ya. Jadi dia berharap 2 kali lipat. Kenapa? Karena dia sesat sendiri dan juga menyesatkan orang lain. Qala, apa kata Allah? Ini jawaban Allah. Likullin di'fun. Setiap kalian dapat 2 kali lipat ini. Jadi setiapnya 2 kali lipat.
umat terdahulu dan umat belakangan sama-sama 2 kali lipat. Kira-kira kenapa kok 2 kali lipat? Ya, kenapa bukan hanya pendahulu saja? Kenapa harus yang belakangan juga, generasi khalaf juga? Nah, sederhana. Jadi kalau kita artikan ini adalah generasi khalaf, ini adalah generasi salaf ya. Maka berkatalah generasi khalaf kepada yang salaf, mereka itulah yang menyesatkan kami. Maka dia minta supaya diberikan kepadanya azab 2 kali lipat. Difan itu 2 kali lipat. Tapi apa jawaban Allah? Lihatlah sini jawaban Allah yang begitu arif, wise ya. Qala, ya, berkatalah Allah, likullin di'fun. Masing-masing kalian, baik dari kalangan jin dan manusia, di'fun. Ya. Masing-masing kalian adalah di'fun. Mendapatkan lipat ganda, 2 kali lipat. Di'fun sama. Masing-masing kalian dilipat gandakan, di 2 kali lipat, dikali 2. Ya. Apa sebabnya? Karena tadi, yang terdahulu dia sesat dan menyesatkan generasi belakangan. Yang generasi belakangan, dia sesat dan ikut-ikutan tanpa reserve kepada generasi pendahulu. Jadi dia ikut-ikutan tidak boleh dalam beragama. Harus ditalar, harus berdasarkan penalaran. Nah, kalau dia benar, kita teruskan. Kalau tidak benar, kita tinggalkan. Walakin akan tetapi la ta'lamun, kalian tidak mengetahuinya. Lakin la ta'lamun, sayangnya kalian tidak mengetahui. Hakikat ini bahwa Allah Subhanahu wa taala sebetulnya yang diminta dari kita adalah supaya memperbaiki pemahaman kita terhadap kitab suci, supaya kita jangan sampai dimintakan oleh generasi terdahulu azab 2 kali lipat karena merasa kitalah yang terdahulu menyesatkan mereka. Saya lagi di sini. Allah berfirman, waqalu, dan mereka berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, inna ata'na. Jadi ini ceritanya orang-orang yang tersesat, orang yang masuk neraka ya. Ditanya, kenapa kau masuk neraka? Nah, dia katakan, kalau mereka berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, inna, sungguhnya kami, ata'na, kami hanya mentaati, mengikuti. Sadatana adalah bentuk jamak dari sayyid, Tuhan kami. Tuhan saya dalam bahasa Arab artinya Tuhan yang dimuliakan. Jadi inna ata'na sadatana, kami hanya taati sadatana, sadat kami, majikan kami, pemimpin kami, orang-orang yang kami anggap mulia di dunia. Ata'na sadatana, kami mentaati begitu saja sadatana. Wa kubarana, dan pembesar-pembesar kami. Jadi mereka ikut-ikutan saja. Ya, jadi mereka baru menyadari sekarang, ya Allah, dosa kami melakukan ini semuanya karena mengikuti sadatana wa kubarana. Ya. Dan ternyata apa yang terjadi dengan sadatana? Yang namanya sadat itu orang dimuliakan. Kita ulangi, yang namanya sadat itu orang dimuliakan. Ya. Kubara juga orang dimuliakan karena ini kan sadatana, yaitu pimpinan kami ataukah orang-orang kami muliakan, sedangkan ini kubarana pembesar-pembesar kami, tokoh-tokoh masyarakat kami. Jadi 2 di sini. Sadatan ini merujuk kepada agamawan yang congkak arogan, sedangkan sini adalah contoh kepada politisi yang arogan. Jadi sadatan kita artikan ini adalah para politisi yang para agamawan yang arogan, sedangkan di sini adalah kubarana adalah para politisi yang arogan. Nah, mereka berdua ini adalah fa'adalluna, mereka yang menyesatkan kami. Fa'adalluna sabila, mereka yang menyesatkan kami dari jalan yang benar. Ya. Baru kemudian kita lanjutkan. Rabbana, berkatalah yang dapat neraka. Atim, wahai Tuhan kami, atim, berikanlah kepada mereka di'faini, 2 kali lipat. Ini sama tadi. Rabbana atim di'faini, berikanlah kepada mereka azab, minal azab 2 kali lipat. Ya. Sama tadi ini. Ya. Di'fun. Ya. Ini sama dengan di'fan. Sama dengan tadi ini adalah di'fun. Ya. Apa tadi? Fa'atim, ini sama kata-katanya. Atim, berikanlah kepada mereka azaban di'fa, azab yang berganda, minanar. Ya. Nah, di sini juga Rabbana atim, sama. Rabbana ini juga tadi adalah Rabbana juga ini. Ya, ini. Rabbana permulaannya di sini. Ya. Cuma ada tambahannya haulaya daluna. Rabbana haulaya daluna fa'atim. Kalau di sini
Rabbana atihim di'faini. Di mana adalunya? Di atas di sini ya. Ya, disinilah mereka fa'adalluna, sama. Mereka yang menyesatkan kami, ini surat Al-Ahzab, dari jalan yang lurus. Rabbana wa Tuhan kami, atihim. Jadi atihim. Berikanlah kepada mereka di'fain. Ya, azab 2 kali lipat. Di'faini minal azab. 2 kali lipat dari azab. Wal anhum, dan laknatlah mereka, laknan kabira, dengan laknat yang besar. Jadi wal anhum laknan kabira. Laknat mereka dengan laknat yang besar. Itu kata-katanya. Ya. Kalau di sini tadi dia katakan berikan juga kepada mereka azab 2 kali lipat. Ya. Lanjut lagi. Ya. Waqalat tulahu, berkatalah yang awal, generasi yang awal tadi. Ya. Jadi tadi kan masih berseteru ini antara generasi awal dan generasi belakangan. Kalau bahasa Arabnya generasi salaf dan generasi khalaf. Waqalat tulahu, berkatalah orang-orang yang terdahulu, generasi terdahulu. Li ukhrahum, kepada generasi yang datang belakangan. Generasi terdahulu berkata kepada generasi yang datang belakangan. Apa kata mereka? Qala fama kana lakum alaina min fadlin. Fama kana, tidak ada bagi kalian atas kami keutamaan, artinya kamu tidak punya kelebihan. Ya, jadi yang awal berkata pada yang akhir, karena yang akhir tadi minta yang awal diazab 2 kali lipat, kan begitu. Jadi kita ulangi lagi di sini. Jadi yang ini tadi, yang ini meminta kepada ini. Yang ini meminta agar yang ini diazab 2 kali lipat. Diminta ini azabnya 2 kali. Ya, 2 kali. Dia minta agar azabnya 2 kali. Ya. Jadi qalat ulahum li ukhrahum, supaya diazab 2 kali. Ya. Apa kata generasi awal menjawab? Ya, ini jawabannya generasi awal ini. Fama kana lakum alaina min fadl. Tidak ada bagi kalian atas kami fadl, kelebihan. Ya. Tidak ada karunia, tidak ada kelebihan, tidak ada keunggulan. Ya. Kira-kira kalau bahasa kitanya, emang kamu siapa? Ya. Fama kana lakum alaina min fadl. Fadzuqul adzab, rasakanlah azab ini. Dia mengatakan siapa? Orang awal kepada yang akhir. Rasakanlah. Fadzuqul adzab, rasakanlah azab. Ya. Bima kuntum taksibun, karena perbuatan kalian sendiri. Coba. Seakan-akan yang mengatakan ini kan perbuatan kalian sendiri. Kenapa mesti menyalahkan kami? Ya. Fadzuqul adzab bima kuntum taksibun, ini perbuatan kalian sendiri. Saya hanya mengajak kalian, ya kalian ikut-ikutan. Makanya kita bisa lihat ini kesaksian di sebelah sini ya. Nah, ini kita lihat surat Yunus surat 10 ayat 52. Summa qila lil ladzina zalamu, kemudian dikatakan kepada orang-orang yang zalim. Summa kemudian qila dikatakan lil ladzina, kepada orang-orang yang zalamu. Apa kata malaikat atau Allah kepada mereka? Dzuqus, rasakanlah adzabal khuld, azab yang kekal. Zuqu adzabal khuldi, hal tujzauna, tiap kalian dibalasi, diberi hukuman, illa kecuali bima kuntum taksibun, terhadap apa yang kalian kerjakan. Hal tujzauna illa ma kuntum taksibun, tiadalah kalian diberi balasan kecuali apa yang kalian perbuat sendiri. Apa yang mereka perbuat? Nah, kita bisa lihat di sini. Kita lihat di sini nih. Ya. Oke, surat Ibrahim. Ayatnya 20 ya. 21. Ibrahim 21. Allah berfirman, wa barazu lillahi jami'an. Dan mereka semuanya menghadap kepada Allah. Jami'ah semuanya. Faqala ad-du'afa, berkatalah ad-du'afa, yang lemah, atau kalau tadi adalah yang awal, yang akhir, lilladzina istakbaru, kepada yang awal, nah, kurang lebih begitu. Apakah semua yang awal salah? Tidak, yang istakbar tadi. Berkatalah yang du'afa, yang lemah dari sisi pengetahuan agama, sehingga bergantung kepada yang mengetahui ternyata menyalahgunakan amanah itu.
lilladzina istakbaru, kepada yang istighfar. Inna kunna lakum tab'an, sungguhnya kami terhadap kalian tab'an, pengikut dulu di dunia. Jadi kami dulu di dunia pengikut kalian. Kunna, kami dulu di dunia, lakum, terhadap kalian tab'an, pengikut. Kalau bahasa kitanya, sungguhnya kami dulu di dunia adalah pengikut kalian. Fahal antum maghnuna anna minal adab, min adabillah. Maka bisakah antum ini kalian, bisakah antum maghnuna, melepaskan anna kami min adabillah, dari azab Allah, min syai', sedikit saja. Qalu, mereka berkata, mereka siapa yang menyesatkan tadi, yang mustakbirin tadi, istikbar, lau hadana Allah, seandainya Allah memberikan hidayah kepada kami, petunjuk, yaitu kitab suci, la hadainakum, maka kami pun akan berikan hidayah, petunjuk kepada kalian. Sawa'un alaina, hari ini, saat ini, posisi kita sama saja. Sawa'un alaina, ajazina am sabarna, apakah kita berkeluh kesah ataupun sabar, malana mimahis, kita tidak bisa keluar dari tempat ini. Wakala syaitan, berkata syaitan, sekarang muncul buat temannya tadi itu yang dengan istighbar tadi itu adalah ternyata syaitan, walaupun kelihatannya manusia seperti kita. Wakala syaitan, berkatalah syaitan, lamma qudiyal amru, tatkala urusan sudah ditentukan, inna Allah, sungguhnya Allah, wa'adakum, menjanjikan kepada kalian, wa'dal haq, janji yang benar. Jadi dia mengaku ini, sungguhnya Allah telah menjanjikan kepada kalian janji yang benar. Di mana? Di dalam Al-Quran. Jadi kata-kata janji Allah kan berarti dari Al-Quran. Inna Allah, sungguhnya Allah, wa'adakum, telah menjanjikan kepada kalian, wa'dal haq, janji yang benar. Wa wa'adtukum, dan aku pun datang menjanjikan kepada kalian, fa'akhlaftukum, lalu kemudian kalian menyalahi. Aku menyalahi, aku mengingkari janjiku kepada kalian. Allah tidak mungkin mengingkari janjinya, karena di tempat yang dikatakan inna Allah la yukhliful mi'ad. Mi'ad itu dari kata wa'ad. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak mungkin ingkar janji. Kalau saya akhlaftukum, aku mengingkari janjiku kepada kalian. Wa ma kana li alaikum min sultan, saya tidak punya kuasa untuk menyelamatkan kalian, illa, ataukah untuk menyesatkan kalian. Sebetulnya siapalah saya ini, saya tidak punya kuasa untuk menyesatkan kalian. Illa, kecuali anda'autukum, saya hanya mengajak kepada kalian, mendakwai kalian. Fastajabtum li, dan kalian mengikuti dakwahku, menerima seruanku. Ala talumuni, maka hari ini janganlah salahkan aku, walumu anfusakum, salahkanlah dirimu sendiri. Ma ana bimusrikhikum, saya tidak bisa menolong kalian. Wa ma antum bimusrikhi, dan kalian juga tidak bisa menolong aku. Aku tidak bisa menolong kalian, dan kalian tidak bisa menolong aku. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Sungguhnya aku ini akafartu, mengingkari, bima asyraktumuni min qabl, karena kalian telah mempersekutukan Tuhan melalui aku. Inna zalimina, sungguhnya orang zalim itu lahum, bagi mereka, adzabun alim. Jadi saya kira jelas ya. Nanti kita ke sini lagi ya. Kita lanjut ya, jadi sudah jelas ya. Jadi waqala ulahum li ukhrahum fama kana lakum alaina min fadl fadzuqul adzaba bima kuntum taksibun, karena perbuatan kalian sendiri. Saya tidak punya sultan, tadi kata syaitan. Saya tidak punya sultan, tidak punya kuasa. Kalian mengikuti saya begitu saja. Innalladzina kadzabu biayatina, sungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat kami. Jadi dipertegas ini sebagai ayat terakhir pembahasan kita. Innalladzina kadzabu, ini mendustakan. Mendustakan apa? Ayatina, ayat-ayat kami. Innalladzina kadzabu biayatina wastakbaru. Jadi kadzabu wastakbaru, dan istikbar ini. Kembali lagi sini istikbar tadi. Sama di ayat 36 tadi. Jadi innalladzina kadzabu biayatina wastakbaru, sungguhnya orang-orang mendustakan ayat-ayat kami, wastakbaru, dan istikbar, anha, atasnya, la tufattahu lahum abwabus sama. La tufattahu lahum abwabus sama. Tidak akan dibukakan bagi mereka abwabus sama, pintu-pintu langit.
Kenapa kira-kira tidak dibukakan? La tufattahu, tidak dibukakan pintu-pintu langit, abu-abu sama. Karena tadi di dunia menolak juga ajaran samawi. Sama itu kan samawi ya. Mereka menolak agama samawi, maka kemudian pintu samawi juga ditutup atasnya. Sementara setiap orang meninggalkan dunia, asumsinya kembali kepada langit. Kita menjadi manusia samawi lagi. Aslinya kita manusia samawi, diturunkan ke bumi untuk menjalankan tugas, lalu setelah itu kemudian kita dikembalikan ke alam samawi lagi. Nah, tetapi celakanya orang ini adalah ditutupkan pintu-pintu samawi baginya. La tufattahu lahum abwabus sama, tidak dibukakan baginya pintu-pintu langit, wala yadkhulunal jannah, dan mereka tidak akan masuk surga. Jadi la yadkhulunal jannah, tidak akan masuk surga hatta sampai. Ini pernyataannya, tidak mungkin masuk surga ini. Hatta Tuh sampai. kan. Hilang. La yadkhulunal jannata hatta sampai. Yalijal jamalu, sampai jamal unta. Sampai unta itu yalija masuk. Fi samil khiyat, ke dalam lubang jarum. Artinya tidak akan mungkin. Berdasarkan ini tidak mungkin, karena tidak mungkin unta masuk ke dalam lubang jarum. Lihatlah tadi background kita tadi, ilustrasi kita onta. Onta itu jauh lebih besar daripada manusia. Jangankan onta, manusia saja tidak bisa masuk dalam lubang jarum. Jangankan manusia secara keseluruhan, telunjuk tangan saya nggak mungkin masuk di dalam lubang jarum. Artinya tidak mungkin. Sebabnya apa? Kadzabu bi ayatina wastakbaru. Jadi sebabnya ini kadzabu dan istakbaru. Jadi itu sebabnya ini yang harus kita ini harus kita obati terlebih dahulu. Ya, baru kemudian setelah itu kita bisa belajar kitab suci dengan benar supaya tidak masuk kategori kadzabu, mendustakan. Jadi la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi samil khiyat. Tidak, mereka akan masuk surga sampai onta itu masuk ke dalam lubang jarum. Wa kadzalika, dan begitulah najzil mujrimin, kami memberikan imbalan hukuman kepada orang-orang yang berbuat dosa. Wa kadzalika najzil mujrimin, begitulah kami memberikan imbalan kepada para pendosa di sini. Kalian di sini. Ya. Allah berfirman di sini, ya, ini mirip tadi ayatnya surat Sabah ini. Ya. Ayat mengatakan, qala alladziina istakbaru lil ladziina istud'ifu. Berkatalah orang-orang yang istakbaru. Istakbar tadi. Wa qala alladziina istakbaru, berkatalah orang istikbar itu. Lil ladziina istud'ifu, kepada orang istad'af yang lemah. Sama aja tadi dengan surat Ibrahim ini. Kalau kita lihat tadi di sini Ibrahim. Ya, ini tadi Ibrahim. Ya. Nah, ini dia tadi. Ya. Ya. Wa barzila jami'a faqala ad-du'afa lil ladzina istakbaru. Berkatalah ad-du'afa, orang yang lemah, kepada orang istikbar, sama. Ya. Qala alladzina istakbaru lil ladzina istud'ifu. Berkatalah orang istikbar, menyombongkan diri, congkak, lil ladzina, kepada orang yang istud'ifu, pada orang yang lemah. Anahnu sadadnakum, ya. Apakah kami, anahnu sadadnakum, apakah kami yang menghalangi kalian, anil huda, dari petunjuk? Apakah kami yang menghalangi kalian dari petunjuk, al-huda? Ba'da izja'akum, setelah datang kepada kalian. Bal kuntum, yang benar ialah kalian semuanya mujrimin, adalah orang-orang yang berbuat dosa. Bal kuntum mujrimin. Jadi anil huda ba'da izja'akum bal kuntum mujrimin. Jadi bukan kami, kalian sendiri yang melakukan perbuatan buruk itu, ya. Wa qala alladziina istud'ifu, maka berkatalah orang-orang yang tadi istud'ifu, yang lemah, ya. Yang tertipu lah kalau bahasa kitanya. Lil ladzina istakbaru, kepada orang-orang yang istikbar, mengaku dirinya mengetahui agama. Bal, yang benar ialah makrul laili wan nahari. Ya. Makrul laili wan nahari istamuruna. Jadi waqala alladziina, berkatalah yang mustadafin ini kepada istakbaru, ya memang bukan kalian yang menyesatkan kami, tapi faktanya setiap malam dan siang kalian
memberikan tipu daya kepada kami. Makrul laili wan nahar, tipu daya malam dan siang. Istamurunana, kalian menyuruh kami anak furabillah, untuk ingkar kepada Allah. Wa naj'al lahu andada, sehingga kami menjadikannya sebagai andada, agar kami menjadikan bagi Tuhan andada. Ada di ayat surat Al-Baqarah juga ini. Wasarrun nadamata, ya. Dan mereka sar itu sir, merahasiakan, ya. Wasarrun nadamata, mereka merahasiakan an-nadam, penyesalan. Jadi sekarang baru mereka menyesal. Lamma ra'ul adzab, ketika mereka melihat azab api neraka. Wa ja'alnal aglala, dan dijadikanlah belenggu-belenggu fi anaki ladina kafaru, di lehernya orang-orang yang kafaru. Ya. Hal yujzaun, dan tiadalah mereka dibalasi illa kecuali makanu ya'malun. Jadi selalu ada kata-kata tiadalah mereka manusia dibalasi kecuali apa yang mereka kerjakan. Ada kata-kata makanu ya'malun, ada kata-kata makanu yaksibun. Ya. Penyebabnya apa? Karena mereka menciptakan andada. Andada itu bukanlah patung-patung. Patung-patung itu adalah tamathil. Juga bukan bukan seperti yang dibuat bentuk-bentuk laki perempuan, biasanya patung-patung, karena itu namanya adalah asnam. Ini andada. Andada ini adalah sesuatu yang dikagumi selain daripada Allah SWT. Dan ini bisa kita baca dalam surat Al-Baqarah. Ya. Surat Al-Baqarah. Ya. Ini dia. Surat 2 ayat 21. Ya ayuhan nas, wahai seluruh manusia, ya'budu rabbakum, sembahlah Tuhan kalian, alladzi yang khalaqakum, telah menciptakan kalian, walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kalian bertakwa. Alladzi, Tuhan yang kalian sembah itu ialah siapa? Alladzi yang ja'ala lakumul arda, menjadikan bagi kalian al-arda, bumi, firasya sebagai hamparan, was-samaa, dan langit bina sebagai bangunan, wa anzala minas sama, dan dia menurunkan dari langit itu ma'an, air, fa akhraja bihi minas samarat, lalu dia mengeluarkan daripadanya as-samarat, rizqan lakum, sebagai rezeki bagi kalian. Fala taj'alu lillahi andada, maka janganlah kalian menjadikan bagi Allah itu andada, yaitu ini sekutu-sekutu. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun, sementara kalian mengetahuinya. Jadi saya kira jelas ya. Jadi kita kembali lagi sini bahwasanya innal ladzina kadzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi samil khiyat. Mereka tidak akan dibukakan pintu-pintu langit, dan mereka tidak akan masuk ke dalam surga sampai atau kecuali onta sudah bisa masuk ke dalam lubang jarum. Wa kadzalika, begitulah najzil mujrimin, begitulah kami memberikan imbalan hukuman terhadap orang yang berdosa. Apa sebabnya dia berdosa? Karena tadi sini kadzabu bi ayatina wastakbaru anha. Hanya kembali kepada Al-Quran, kitab suci. Jadi istighfar kepada kitab suci karena menganggap ada aktivitas yang lebih utama daripada mempelajari kitab suci. Padahal mempelajari kitab suci adalah menunjukkan kecintaan kepada Tuhan, dan harusnya kecintaan kepada Tuhan harus mengatasi, melampaui kecintaan kita kepada apapun juga. Nah, mudah-mudahan ini manfaatnya. Kalau ada benar dari Allah SWT, kalau ada kekurangannya dari pribadi Al-Fatih sendiri, mohon dimaafkan. Yang benar datang dari Allah SWT, yaitu dari kitab suci Al-Quran. Yang mau bertanya, dipersilakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nur. Silakan. Keseluruhan pada ayat 40 tadi, bolehkah kita juga persamakan ibarat persis iblis, maka orang-orang yang juga memiliki sombong, mereka akan terjauhkan daripada rahmat Allah yang maha luas terbentang. Terutama nikmat-nikmat yang besar, seperti kata Al-Ma'idah minas sama. Sebab pintu itu tertutup oleh iblis. So ini nikmat yang paling merugikan bagi kita yang tercipta untuk menikmati benda tadi. Jadi pencerahan barakallahu. Nah, jadi Mas Kesar, saya kira ini yang menarik ya, Bapak Yusuf, bahwasanya memang ini intinya ya. Jadi kata kuncinya pada istighfar ini. Makanya oleh sebab itulah nabi-nabi datang itu
tugasnya memperlihatkan kita bahwa kita ini adalah makhluk yang tercipta, yang ada di sekitar kita ini adalah tanda-tanda ciptaan Tuhan, dan karenanya menjadi tanda-tanda keberadaan Tuhan. Nah, maka kemudian kita tidak boleh menyombongkan diri. Maka kemudian tugas Nabi yang kedua adalah mensucikan jiwa kita. Kita lihat lagi di sini, biasa kita angkat. Kita lihat di surat, ya, surat yang paling sering kita baca di sini, ya, surat 62 yang paling sering kita angkat, ya, ayat 2. Huwaladzi, dialah Allah yang bahasa membangkitkan, mengangkat fil ummiin, di tengah-tengah orang yang masyarakat yang ada di Mekah, ya. Ummi itu adalah masyarakat Mekah, karena Mekah disebut dengan Ummul Qura. Waladzi ba'atha fil ummiin rasulan, seorang rasul, minhum, dari kalangan mereka, ya. Yatlu alaihim ayati, yang mengajarkan kepada mereka ayat-ayatnya. Waladzi ba'atha fil ummiin rasulan minhum yatlu alaihim ayati, yang mengajarkan kepada mereka ayat-ayat ini di pertama. Baru kemudian wa yuzaki, mensucikan mereka. Jadi ini yang pertama kita lakukan. Wa yuzaki, mensucikan. Mensucikan dari mana tadi? Istikbar. Ya, jadi wa yuzakihim. Nanti setelah yuzakihim baru bisa belajar kitab suci, wa yu'allimul kitab. Karena kalau kita belajar kitab suci tapi masih ada penyakit, ya nggak bisa. Coba kita lihat misalnya lagi di sini, ya. Kita lihat lagi di sini, ya. Ya, kita lihat lagi di sini. Ya, kita lihat di surat 80 ini. Ya. Suratnya surat ini, surat. Ya. Ya. Nah, kita lihat di sini dulu. Jadi, ya, wa nafsi wa ma sawaha wa alhamaha fujura wa taqwa. Nah, qad aflaha man zakkaha, mensucikan. Jadi intinya qad aflaha man zakkaha. Jadi tazkiyah, mensucikan jiwa. Ya, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya. Kemudian kita lihat lagi di sini, ya. Ya, kita lihat lagi di sini, ya. Surat Al-A'la, ya. Ayat 14, ya, 87-14. Qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntunglah orang yang membersihkan dirinya. Qad aflaha man tazakka. Beruntunglah orang yang mensucikan dirinya. Wa dzakara asma rabbi, baru kemudian bisa menyebut nama Tuhannya. Baru salat. Jadi berdasarkan nanti ini salat karena yang bersangkutan sudah mengenal nama Allah, disebabkan karena yang bersangkutan sudah suci jiwanya. Jadi urutannya begitu. Jadi untuk menghilangkan penyakit iblis ini, kita sebut saja COVID-19-nya rohani ini yang dibawa oleh virus yang bernama iblis, ini adalah bisa dilakukan dengan mensucikan jiwa kita dulu. Ya, mensucikan jiwa dengan menghilangkan berbagai macam, misalnya cara pandang, menganggap ada lebih penting daripada Tuhan. Kalau kita menganggap ada lebih penting daripada Al-Quran, berarti menganggap ada lebih penting daripada Tuhan. Karena kita tidak bisa berbicara langsung kepada Tuhan, Tuhan berbicara kepada kita melalui Al-Quran. Maka ketika Al-Quran, kita pelajari hakikatnya Tuhan berbicara kepada kita. Berikutnya lagi. Apa yang berikutnya? Di chatroom tidak ada, Ustaz. Kalau tidak ada, cuma saya berbahagia dan tidak ada yang langsung bertanya, berarti kita akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Ustaz, syukran. Gambar itu tidak kelihatan nih.